Pagi ini saya akan sharing sama saudara berbagi satu pengajaran firman Tuhan yang pagi ini saya berikan judul Tuhan tak pernah ingkar janji. Langsung saja ya, kita baca ayatnya, Kejadian pasal 26 ayat 3 sampai 4. Saya baca ayat yang ketiganya, lalu ayat yang keempatnya sama-sama kita baca. Ini adalah perkataan Tuhan kepada Ishak putranya Bapak Abraham ya. Ayat 3 begini kata firman Allah, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepada mulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Mari sama-sama yang keempat, 2 dan 3. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Saudara, ini adalah janji yang Tuhan katakan kepada Ishak manakala tempat di mana Ishak berada di negeri Gerar, negeri Filistin itu mengalami paceklik, mengalami krisis, mengalami yang namanya kelaparan, saudara ya. Dan Ishak berencana pergi ke Mesir, tapi Tuhan katakan gak usah pergi ke Mesir seperti bapakmu Abraham. Tetap tinggal di Gerar, tetap tinggal di negeri ini. Kita baca ketiga tadi, aku menyertai kamu dan aku akan memberkati kamu. Itu kurang lebih background ceritanya. Nah, hari ini lewat cerita ini saya akan coba membawa saudara menyodorkan 3 cerita kepada saudara. Yang semuanya judulnya intinya adalah gini, bahwa setiap apa yang Tuhan janjikan itu Tuhan selalu menepatinya. Termasuk kepada Ishak di masa kelaparan, Tuhan tetap menyertai janjinya. Tetap tinggal di Gerar, aku yang menyertai kamu dan memberkati kamu. Dan terbukti Tuhan tepati janjinya. Selalu saya katakan semua orang termasuk Raja Abimelekh, Raja Gerar menabur di tanah yang kelaparan, tanah yang mati, tanah yang paceklik. Semua orang di Filistin, di Gerar menabur, gak ada yang hidup, semuanya mati. Memang tanahnya kelaparan, tanahnya mati, gak bisa hidup ditabur. Tapi aneh, Ishak ketika menabur hidup, bukan cuma hidup, berbuah. Dia mulai menabur di banyak lahan, di banyak bidang. Sehingga sepanjang tahun itu kalau dikumpulkan hasil penuaian yang ditabur oleh Ishak. Kalau kita baca ayat 12, dia itu menuainya 100 kali lipat. Justru di masa kelaparan menuai 100 kali lipat, lalu turun di ayat 13 dalam Kejadian 26, itu kalau kita baca, penuaian itu di masa kelaparan itu, janji Tuhan ditepati. Ishak menjadi, nah ini ayatnya ya, atau ayat 12 boleh multimedia, 12-13, Tuhan menepati janjinya. Aku menyertai kamu dan memberkati kamu, tetap di negeri ini aku berkati kamu. Hasilnya begini, maka dikatakan menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia, lihat janjinya, diberkati Tuhan. Tidak ada janji yang tidak ditepati. Terus ayat yang ke-13, dan orang itu menjadi kaya, lalu bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Kita senang baca ayat 13, itu kesenangan orang Kristen. Tapi ingat, ada harga yang mesti dibayar, ketaatan. Taat pada janji Tuhan, taat pada perintah Tuhan. Dia gak jadi pergi ke Mesir. Dan yang saya mau soroti sama saudara adalah bahwa setiap yang Tuhan janjikan itu ditepati. Di masa kelaparan justru Ishak kelimpahan. Saya berkali-kali mengajar sama saudara bahwa kesukaran, paceklik, kesulitan, padang gurun yang kering itu tempat favoritnya Tuhan. Itu habitat kesukaan Tuhan untuk merilis mujizat, untuk melepaskan mujizat. Pendeta, mujizat itu apa? Mujizat itu adalah ketika Tuhan melihat kesukaran kita dan kita taat pada perintahnya, di situ dilepaskan mujizatnya. Ishak ngalami tanah yang mati. Ada istilahnya Ayub.
Ayub itu pernah pakai istilah, coba saya cari ayatnya, saya nggak sempat catat tadi. Ayub pasal 5, saya minta tolong multimedia. Ayub pasal 5 ayat yang ke-22, ini pun Tuhan pernah janjikan. Saya pernah sampaikan ini ayat sama saudara, Ayub pasal 5 22. Lihat ya, ini Tuhan pernah katakan kepada Ayub, kemusnahan dan kelaparan dikatakan akan kau tertawakan. Dan binatang liar tidak akan kau takuti. Ini menarik loh, firman Allah yang berkata, firman Tuhan yang berkata kemusnahan. Semua musnah, nabur musnah, nanam musnah. Gak ada hasil, gak bisa tumbuh kok. Bukankah ini kemusnahan? Ekonomi musnah, keuangan musnah, modal dikasih besar musnah juga. Orang ngalami itu kemusnahan. Kadang-kadang kita berkata gini, ya memang udah biasa gitu Pak, semua musnah, semua gagal, semua dagang ini gak laku sekarang, semua dagang ini gak laku, jual mobil gak laku, kalau ada jual mobil tuh. Jual makanan sekarang gak laku, jual ini gak laku gitu. Lalu ada berkata, ya memang udah biasa keadaan begini. Saya mau bilang sama saudara, Anda jangan terpaku dengan kebiasaan yang ada di sekitar kita. Kalau orang berarti nggak bisa, aku juga nggak bisa. Orang lain ngalami kesukaran, berarti aku juga ngalami yang sama. Saya tahu ketika dunia krisis dampaknya juga kena kita. Kita bukan orang sakti. Ketika dunia ngalami kesukaran, apakah kita kena dampak kesukaran? Iya. Tapi bedanya adalah kita punya janji Tuhan, itu loh. Dan kalau dia berjanji, dia tepati itu. Ketika dunia mengalami kesukaran, ya kita juga ikut efek kesukaran. Tapi persoalannya ada janji Tuhan. Ketika kesukaran terjadi, ketika kemusnahan terjadi, Ayub 5:22 munculkan. Dan kelaparan terjadi, akan kau tertawakan. Contohnya siapa? Contohnya Ishak yang pertama. Dalam paceklik, dalam masa kelaparan, dia malah tertawa. Tertawa bagaimana? Ya ngalami yang ditabur dituai. Itu contoh pertama. Makanya saya mau tunjukkan gambar ini, seringkali keadaan atau masalah atau kesukaran yang kita hadapi itu membuat kita lupa akan janji Tuhan. Saya ulang sekali lagi bahwa seringkali menjadi kebiasaan setiap kita ketika kita menghadapi keadaan atau masalah yang sukar yang kita hadapi, itu membuat kita lupakan janji Tuhan. Makanya belajar ya dari kisah yang pertama Ishak. Anda itu jangan menaruh harga mati akan setiap situasi kesukaran, kesulitan, kelaparan, paceklik yang sedang terjadi. Semua susah Pak, ya saya juga ngalami. Kita punya janji Tuhan loh. Anda jangan menaruh harga mati kepada kesukaran, kesulitan yang sedang menekan yang terjadi sama kita. Jangan dikasih harga mati. Anda ngerti kan maksudnya harga mati? Harga mati itu maksudnya gak bisa ditawar. Harga mati itu maksudnya gak bisa berubah Pak. Ya gini ya gini. Itu kan kata saudara, kata kita, logika kita. Saudara percaya gak? Kalau Tuhan berjanji, dia bisa menepati janjinya. Apakah saudara percaya pagi ini bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar? Tuhan sanggup menolong kita, bahkan melakukan perkara yang tidak lazim, yang melampaui akal kita, melampaui logika kita, melampaui hal-hal yang normal, gak mungkin jadi mungkin. Apakah Anda percaya pagi ini bahwa Tuhan sanggup melakukan yang gak lazim? Bahkan sampai yang melawan hukum alam sekalipun tidak normal, Tuhan bisa buat sama kita. Selama dia berjanji, dia tepati. Termasuk dia lakukan melawan hukum alam. Orang dia berjanji kok. Hukum kelaparan, paceklik, semua mati kok. Harusnya Ishak mati dong. Tapi Ishak itu bukan kasih harga mati dengan keadaan itu. Dia tetap menabur. Dia tahu ada janji Tuhan yang menyertai aku memberkati engkau di tanah ini. Dia lakukan. Jadi saudara jangan ikut-ikutan terbiasa dengan keadaan sekitar kita. Ya sana gak laku ya, saya juga pasti gak laku Pak. Sana sukar jual mobil, kalau jual beli mobil, sana sukar jual makanan, ya saya ikut sukar. Anda jangan kasih harga mati dengan kesukaran yang sedang terjadi di dunia ini. Masih ada janji Tuhan yang ditepati, dilakukan dalam hidup kita. Itu contoh yang pertama. Belajar saudara jangan menaruh harga mati kepada situasi yang terjadi.
Masih ada Tuhan yang sanggup menepati janjinya buat setiap kita. Kita mau pegang janji Tuhan atau tidak? Nah, saya teringat satu contoh yang kedua dengan cepat. Saya coba sodorkan sama saudara. Ada contoh tentang anak-anak perempuan Selafehat. Ada 5 anak perempuan. Menurut saya ini juga gak lazim. Saya pernah sampaikan ini dalam satu pengajaran yang berbeda. Hari ini saya mau bawa kepada janji Tuhan. Mereka tidak terpaku dengan keadaan yang ada, yang udah terbiasa. Mereka percaya dengan janji yang mereka mengerti. Coba kita baca saja ya supaya Anda paham. Jadi Bilangan 27 ayat 1 sampai 5. Mungkin saya cerita sedikit latar belakangnya supaya nangkep apa yang saya mau sampaikan lewat ayat-ayat ini. Ada satu tradisi di Israel, tradisi Yahudi gitu ya. Adat istiadat budaya Yahudi yang sudah berurat akar ratusan tahun atau ribuan tahun dari zaman perjanjian lama. Sejak zaman para nabi. Sejak zaman perjanjian lama sudah ini berlangsungnya bukan 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Tapi udah ribuan tahun turun-temurun. Bahwa tradisi mereka, budaya mereka, adat istiadat orang Yahudi, anak-anak perempuan tidak memiliki warisan, tidak berhak menjadi ahli waris. Itu kira-kira Anda bisa nangkep ya. Tradisi adat istiadat Yahudi sudah berlangsung ribuan tahun turun-temurun. Udah jadi kebiasaan belum? Ya sudahlah, udah ribuan tahun. Itu namanya harga mati. Gak bisa ditawar lagi. Pokoknya kalau kamu anak perempuan, kamu bukan ahli waris. Kamu dapat warisannya papa gitu. Itu gak bisa dirubah. Itu seperti udah dipaku. Tak. Gak bisa dia papain. Itu udah jadi kebiasaan turun-temurun. Seperti itu tradisinya orang Yahudi. Nah, dalam cerita ini 5 anak perempuan Selafehat. Selafehat itu perempuan semua anaknya. Menghadap kepada Tuhan lewat Musa. Minta warisan. Nek wong Jawa ngomong ngelama orang ini. Tahu ngelama? Ngelama itu melanggar aturan. Coba kita baca saja deh supaya Anda ngerti ya. Bilangan 27 saya baca langsung saja dengan cepat ayat 1 sampai 5. Kemudian mendekatlah anak-anak perempuan Selafehat bin Hefer bin Gilead. Banyak binnya ya. Bin Makhir bin Manasya. Dari kaum Manasya bin Yusuf, anaknya Manasya. Ya. Nama anak-anaknya itu adalah Mahla, Noah, Hogla, Milka dan Tirsa. 5 anak perempuan Selafehat. Dan dikatakan berdiri di depan Musa, menghadap Tuhan lewat Musa dan Imam Eliasar dan di depan para pemimpin. Dan segenap umat itu dekat pintu kemah pertemuan serta berkata apa? Lihat ayat yang ketiga. Ayah kami telah mati di padang gurun. Walaupun ia tidak masuk ke dalam kumpulan yang bersepakat melawan Tuhan. Ke dalam kumpulan Korah, Anda tahu cerita ini, Korah memberontak, mati semua ditelan tanah hidup-hidup. Tetapi ia telah mati karena dosanya sendiri. Rupanya Selafehat ini orang berdosa ya. Selafehat ini orang yang gak taat. Dan ia tidak mempunyai anak laki-laki, perempuan semua 5 perempuan anaknya. Maka nama ayah kami, mereka berkata kepada Musa, mengapa nama ayah kami harus hapus dari tengah-tengah kaumnya? Oleh karena ia tidak mempunyai anak laki-laki, berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami. Minta warisan dia. Menjadi ahli waris. Lalu Musa menyampaikan perkara mereka itu ke hadapan Tuhan. Sudah lihat. Musa bingung. Waduh bagaimana ini? Adat istiadat ribuan tahun mengatakan anak perempuan gak dapat ahli waris. Ini datang anak perempuan Selafehat minta warisan. Mungkin saya terangkan dulu di sini. Siapa sih Selafehat? Tadi kita sempat baca ayat ketiga, Selafehat ini bukan orang terkenal, bukan orang top. Kalau saya sebutkan nama Yosua, pasti Anda kenal, tahu gitu ya. Kaleb, apalagi Anda tahu. Yusuf, Anda tahu. Nah, Yusuf itu punya anak Manasya dan Efraim. Dari Yusuf, Manasya, dari Manasya punya keturunan terus lahir dari Manasya, lahirlah Selafehat. Tapi Selafehat tidak terkenal Manasya, kakek buyutnya. Selafehat tidak terkenal dan disebutkan siapakah Selafehat? Orang yang ikut mati di padang gurun, binasa di padang gurun. Kenapa? Berdosa, gak taat. Jadi gak top ini orang. Titik di situ ya. Dan yang menarik dalam cerita ini, Selafehat tidak punya anak laki-laki.
Lalu bagaimana tanah warisannya, harta warisannya turun ke siapa? Ya nggak turun ke siapa-siapa. Kembali kepada saudara laki-laki yang lain. Kenapa? Karena anaknya semua perempuan. Nah, anak-anak perempuan Selofehad 5 tadi menghadap Musa. Lihat, lalu Musa menyampaikan kepada Tuhan. Menyampaikan, kami minta bagian warisan kami. Kenapa nama ayah kami dihapuskan dari kaum keluarganya? Kenapa kami nggak dapat warisan? Loh, itu tradisi. Makanya saya katakan tadi sepertinya ngelama ya. Ini seperti anak kurang ajar. Kamu ini nggak tahu aturan dia. Tradisi adat istiadat kita ribuan tahun. Pokoknya kalau kamu anak perempuan, kamu nggak dapat warisan. Ini ngelunjak gitu loh ceritanya. Tapi Musa ini kan nabi yang mendengar. Nabi yang lembut hatinya. Nggak langsung ditabrak. Kamu ini siapa? Kan nggak dapat warisan, enggak. Musa ngomong sama Tuhan. Bagaimana keadilan Tuhan? Lihat ayat yang kelima. Lalu Musa menyampaikan perkara mereka, aduan mereka minta warisan itu kehadapan Tuhan. Mengejutkan. Lihat ayat yang ke-6. Dikatakan apa? Dan maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Bikin kaget jawaban Tuhan. Ribuan tahun tradisi mengatakan anak perempuan gak dapat warisan. Bikin kaget jawaban Tuhan. Lihat ayat 7. Atau sama-sama kita baca jemaat Tuhan yang saya kasih lihat pada ayat yang ke-7. Sama-sama kita membaca 2 dan 3. Perkataan anak-anak perempuan Selofehad itu benar. Cukup. Bikin kaget kan? Ribuan tahun budaya adat istiadat tradisi orang Yahudi Israel. Ribuan tahun turun-temurun itu sudah jadi kebiasaan, itu harga mati. Sudah dipaku truk, gak bisa diapa-apain. Tapi tiba-tiba Tuhan berkata gini, perkataan anak-anak perempuan Selofehad itu benar. Apa enggak kayak disambar petir itu Musa? Semua Israel pasti kaget dengan jawaban Tuhan. Apalagi dikatakan, memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya di tengah-tengah saudara-saudara ayahnya. Engkau, kata Tuhan, harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya. Tuh lihat, ribuan tahun loh yang gak bisa diubah, tiba-tiba berubah hari itu. Ini yang saya bilang tadi sama awal sama saudara. Kalau saudara hadapi masalah ya, hadapi kesulitan. Dokter berkata gak bisa, itu kan harga mati kan. Lu gak bisa sembuh, ini penyakit turunan, itu kan harga mati namanya. Itu gak bisa dirubah. Tapi kita kan ada banyak janji Tuhan. Saya tidak tahu janji Tuhan yang sedang Anda imani sekarang apa. Saya ulang saudara ya, saya tidak mengerti. Pasti adalah di antara saudara. Saudara hari ini di antaramu ada yang sedang mempercayai, mengimani janji Tuhan. Apa yang sedang saudara imani dalam janji Tuhan? Saya sedang mengimani kesembuhan Pak Pendeta. Amin. Saya sedang mengimani supaya ekonomi saya bangkit lagi Pak. Saya sedang mengimani janji Tuhan supaya ekonomi saya dipulihkan Pak. Kerjaan saya dan segala macam. Apa yang Anda sedang imani dalam janji Tuhan. Imanilah. Sebab yang penting Anda ngerti ada janji Tuhan. Kalau enggak ya repot. Karena di dalam, saya cepat ya. Di dalam gambar ini, kenapa mereka berani menghadap Musa? Kan sudah ada aturan. Loh ini penting loh dijawab. Ini penting kita renungkan dan temukan jawabannya. Kok berani 5 anak perempuan menghadap Tuhan lewat Nabi Musa? Kan sudah ada aturannya di masyarakat. Kan sudah ada tradisinya, adat istiadat yang mengatur kehidupan masyarakat mereka. Ini hukum. Hukumnya Israel, lu anak perempuan gak dapat warisan. Kamu bukan ahli waris. Lo itu hukum loh. Hukum budaya adatnya mereka. Sudah ribuan tahun, sudah harga mati, sudah dipaku jadi kebiasaan turun-temurun. Tapi hari itu berubah. Karena mereka berani menghadap. Kok berani menghadap? Karena mereka tahu janji Tuhan buat mereka. Loh ini penting. Karena mereka mengerti 5 perempuan anak Selofehad. Mengerti janji Tuhan dan mereka pegang janji Tuhan. Janji yang mana? Janji yang pertama kita baca tadi loh. Kejadian 26 ayat 3-4. Bolehlah kita baca ulang sekali lagi. Saya mau tunjukkan kalimatnya soalnya. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepada mula dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini.
dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Ingat, dalam ayat ini dikatakan, sebab kepadamulah, kepada Ishak dan kepada keturunanmu. Keturunan Abraham, keturunan Ishak, gak dikatakan hanya laki saja. Tuhan gak pernah ngomong. Perempuan gak dapat janji berkat dari Abraham, ahli waris Abraham. Gak pernah ngomong. Saya sambung supaya lebih jelas ayat 4. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan, saya ulang. Aku, kata Tuhan, akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini dan oleh keturunanmu. Gak dikatakan cuma laki saja. Perempuan tidak, enggak. Pokoknya keturunan berarti mau laki mau perempuan. Semua keturunanmu bangsa di bumi akan mendapat berkat. Jelas ya. Bahwa Kejadian 26 ayat 3 sampai 4 yang menjadi ahli waris menerima warisan Abraham. Menerima berkat ahli waris Abraham. Itu adalah seluruh keturunan Abraham. Tuhan tidak pernah bilang, Tuhan tidak pernah berkata satu kata pun, satu ayat pun mengatakan hanya laki saja menerima warisan Abraham. Tidak ada. Coba Anda cari di perjanjian lama, perjanjian baru. Sepanjang Alkitab tidak ada Tuhan pernah berfirman yang mendapat berkat Abraham, yang menerima warisan itu hanya laki saja, perempuan tidak. Nggak ada. Dan rupanya 5 perempuan anak Salafehat ngerti janji ini. Artinya begini, mereka ini orang yang tahu posisinya dan tahu haknya. Posisinya mereka apa? Aku keturunan Abraham, aku cicitnya Yusuf. Aku keturunan dari Manasye, aku keturunan Abraham langsung. Aku berhak menerima janji bukan cuma laki saja. Makanya berdasarkan tahu posisi dan tahu haknya mereka. Mereka berani menghadap Tuhan lewat Nabi Musa. Sehingga kita dengar jawaban Tuhan yang mengagetkan semua orang Israel termasuk Musa. Benar kata anak-anak perempuan Salafehat. Berikan mereka warisan. Anda lihat. Semuanya jadi berubah hari itu. Ya, yang ribuan tahun itu mengatakan anak perempuan tidak mendapat menerima warisan. Hari itu berubah, tiba-tiba semua anak perempuan menerima warisan dari orang tuanya. Karena mereka posisinya adalah keturunan Abraham. Keadaan berubah. Urusannya apa? Tahu posisi dan tahu haknya menerima janji. Saya mau bilang, di dalam Yesus lewat kematian korban Kristus. Posisi kita pun adalah keturunan Abraham secara rohani. Kita juga punya hak menerima berkat Abraham. Keadaan kita orang katakan gak mungkin bisa berubah. Itu bisa berubah kalau Tuhan melakukan, menepati janjinya. Apa sih yang menurut saudara hari ini keadaanmu gak bisa berubah? Anda jangan terpaku dengan apa yang ada di dunia. Memang udah gitu keadaannya Pak. Orang lagi susah jualan Pak. Susah dagang Pak. Ya memang keadaan kita seperti itu. Tapi ada janji Tuhan. Anda harus ngerti hak saudara dan posisi saudara. Nah pertanyaannya dengan cepat supaya selesai. Kenapa anak-anak perempuan yang lain tidak berani menghadap Musa atau menghadap Tuhan? Mereka tidak ngerti janji Tuhan. Ini repot loh saudara ya. Mereka tidak tahu posisinya dan tidak mengerti haknya. Bahwa sebetulnya mereka itu sama dengan anak laki-laki. Dan mereka cuma menerima keadaan yang ada. Cuma menerima keadaan yang ada. Mereka pikir ya sudah dari dulu gini ya gini sudah harga mati. Makanya dari awal kalau Anda hadapi kesulitan yang orang sekalipun katakan sudah terlalu lama expired, gak mungkin kamu dibangkitkan. Keadaanmu sulit, jangan kasih harga mati. Kita masih punya Tuhan yang sanggup melakukan perkara besar. Kita punya Tuhan yang sanggup melakukan perkara yang gak normal, yang gak lazim. Bahkan yang melawan hukum alam Tuhan bisa kerjakan. Apa yang dijanjikan sama saudara, dia genapi loh. Yang orang gak bisa ngalami karena harga mati. Anda bisa ngalami pertolongan. Yang sukar itu jadi mudah buat Tuhan. Asal ada ngerti posisinya ini. Ngerti hak, oh ada janji Tuhan. Aku percaya Tuhan, Engkau sanggup tolong aku. Anda bisa mulai chatting sekarang juga.
Apa yang sedang Anda imani, engkau percayai? Aku percaya Tuhan, masalahku ini dengan janji firman-Mu pasti digenapi. Tuhan sanggup tolong aku. Anda bisa katakan, Tuhan sanggup menolong aku dalam segala perkara. Jangan dikasih harga mati persoalanmu. Ini terjadi pada anak perempuan yang gak berani menghadapkan, gak ngerti posisinya. Saya kasih contoh cerita yang ketiga secara langsung dengan waktu 5-7 menit yang ada. Ada cerita yang ketiga saya coba sodorkan sama saudara. Cerita tentang Marta. Langsung saja ya, masuk pada inti. Yohanes 11 ayat 23. Ketika Tuhan datang di Betania, langsung ketemu sama Marta. Yesus mengomong begini sama Marta. Ayat 23 saya baca. Kata Yesus kepada Marta. Apa kata Yesus? Saudaramu, Lazarus maksudnya, akan bangkit. Lalu kemudian setelah Yesus berkata saudaramu yang mati itu akan bangkit. Lalu Yesus datang diajak ke kubur, ke goa itu. Di ayat 39. Anda lihat. Kata Yesus, karena Yesus sudah berjanji kan. Perkataan Tuhan kepada Marta, saudaramu Lazarus akan bangkit. Itu kan sebuah perkataan janji Tuhan buat Marta. Dari awal saya katakan kalau dia berjanji, dia pasti menepati janjinya. Ini yang kita sedang bicara. Anda punya hak janji Tuhan dan ngerti posisimu, kita anak-anaknya. Marta udah terima janji. Lalu apakah dia percaya? Lihat dalam ayat ini. Kata Yesus, mau menggenapi janjinya Yesus, angkat batu itu. Angkat batu itu. Lalu Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau. Sebab sudah 4 hari ia mati. Saya tertarik dengan kalimat ini. Tuhan, kalimat terakhir. Ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Persoalannya menurut saya bukan masalah dia sudah berbau busuk. Inti perkataan Maria adalah sudah 4 hari dia mati. Saudara, ada satu cerita dari mulut ke mulut di antara orang Yahudi. Tradisi lagi ini. Budaya lagi ini kita ngomong. Adat istiadat lagi ini kita bicara. Ada satu tradisi di antara orang Israel Yahudi. Saya tidak tahu apakah itu terjadi sampai sekarang tradisi seperti ini. Tapi di tanah Jawa ikut-ikutan seperti itu. Orang Yahudi itu punya tradisi kepercayaan. Tahayul sebetulnya menurut saya. Menurut saya tahayul itu. Orang Yahudi percaya begini. Orang kalau mati masih 3 hari. 3 hari dia mati. Rohnya orang mati itu masih pergi belum jauh. Masih ada di sekitar jenazah orang mati itu. Belum jauh, masih ada di sekitar rumah. Masih ada tidak jauh dari jenazahnya mati. Seperti itu kan di tanah Jawa kepercayaan itu takhayul loh. Orang mati ya langsung kembali di alam sana. Lain waktu kita bicara itu kepanjangan nanti. Kita lihat. Apa yang dikatakan sama Marta? Udah 4 hari. Jadi ada keyakinan kalau masih 3 hari masih di dekat. Tapi kalau sudah 4 hari, rohnya udah pergi jauh. 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari, 1 bulan, 1 tahun. Itu rohnya udah pergi jauh. Entah ke sorga, entah ke neraka. Udah perginya terlalu jauh di alam roh. Makanya ada kepercayaan kalau sampai ada orang bisa menghidupkan orang mati 3 hari, 1, 2, 3 hari. Itu mereka percaya, wah ini Nabi Tuhan yang sakti. Tapi hanya sebatas percaya dia adalah Nabi Tuhan yang diurapi Tuhan. Itu kalau orang mati 1 hari atau 3 hari, oh ini diakui sebagai Nabi Tuhan. Tapi kalau sampai ada orang 4 hari mati dibangkitkan, mereka percaya ini adalah Mesias. Tapi itu sesuatu yang tidak mungkin dalam tradisi mereka. Udah 4 hari ya gak bisa, mustahil. Kenapa Yesus, saya mau tunjukkan sama saudara. Lalu kenapa Yesus datang dalam kondisi udah 4 hari, hari keempat dia datang. Kondisi udah busuk tubuh Lazarus, udah 4 hari mati. Kenapa datang hari keempat? Justru Tuhan ingin tunjukkan bahwa aku adalah Mesias. Aku adalah anak Allah yang hidup. Justru kesukaran, kesulitan yang tidak mungkin seperti ini. Itu kesempatan dia lepaskan mujizat. Dia ingin tunjukkan aku Mesias. Makanya di ayat 43, 44 ayat terakhir saya baca. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan.
dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Bangkit Lazarus. Inti dari kita pelajari dari cerita yang ketiga adalah bahwa kalau Tuhan berjanji, ingat dia tepati, saudaramu akan bangkit. Dia genapi. Lagi-lagi saya katakan, jangan kasih harga mati ya pada kesulitan kesukaran kita. Anda ngerti hak saudara, janji Tuhan apa yang sedang Anda imani. Tetap imani, jangan dibuang. Belum dijawab-jawab Pak Pendeta, imani. Kalau itu memang janjinya buat saudara, pasti digenapi. Tahu posisimu, tahu hakmu. Jadi pesan saya singkat, kalau Tuhan berjanji, Dia pasti menepati janjinya. Jangan kasih harga mati pada kesukaranmu. Masih ada Tuhan yang bisa dan sanggup menolong saudara. Asal ada percaya pada janji Tuhan. Seperti pujian tadi katakan. Oh, kita akan menggenapi firman-Nya. Iya kan? Mujizat akan terjadi dalam hidup setiap kita. Tidak ada yang Tuhan gak bisa tolong dalam hidup kita. Saya berdoa sementara firman dilepaskan. Firman disampaikan pada saudara. Membuat iman saudara bergelora. Roh saudara bangkit kembali. Yang rasanya udah putus asa. Rasanya frustasi menghadapi kesukaran kesulitan saudara. Sekarang bangkit lagi. Jangan tergantung terpaku saja dengan situasi yang sedang terjadi. Ada Tuhan di tengah-tengah kita dengan janjinya. Yang sanggup menyelamatkan, menolong, menyertai dan memberkati setiap kita.